Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi nilai tugas pertama saya akan mempresentasikan ruang lingkup manajemen, kreativitas, dan inovasi. Sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Vina Oktaviani dari semester 7 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Slide yang pertama ada pengertian kreativitas dan inovasi. Kata inovasi sendiri diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli. Dalam arti luas, inovasi tidak hanya menyangkut masalah produk, akan tetapi dapat juga berupa ide, cara-cara maupun objek yang dipersiapkan oleh seseorang untuk menjadikan sesuatu yang baru. Kata inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil, pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi, pengetahuan keterampilan, termasuk keterampilan teknologis, dan pengalaman guna menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memperbaiki nilai yang lebih berarti. Adapun definisi tentang inovasi. Yang pertama, secara teknis, inovasi didefinisikan sebatas memperkenalkan sesuatu yang baru. Yang kedua, inovasi suatu ciptaan, perangkat atau proses baru yang dihasilkan dari studi dan eksperimen. Yang ketiga, inovasi adalah kegiatan imajinatif yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang asli dan bernilai komersial. Yang keempat, inovasi sesuatu yang baru atau lebih baik memiliki potensi yang dapat dipasarkan. Termasuk yang pertama, mengembangkan aplikasi baru untuk teknologi yang ada. Yang kedua, menyempurnakan teknologi yang ada, atau yang ketiga, mengembangkan aplikasi baru untuk teknologi yang ada. Yang kelima, inovasi adalah kata yang telah diturunkan dari bahasa Latin innovationem yang merupakan kata benda untuk tindakan inovasi. Slide selanjutnya ada konsep kreativitas dan inovasi. Arti dari kreativitas itu sendiri ialah sebuah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia dan bukan yang diterima dari luar individu. Kreativitas yang dimiliki oleh manusia ini lahir bersama lahirnya manusia tersebut, yaitu semua pengalaman dan juga pengetahuan yang sudah diproses seseorang selama hidupnya. Konsep kreativitas berdasarkan 3P, yaitu proses, produk, dan pribadi. Ada ruang lingkup kreativitas dan inovasi. Kreativitas ialah kemampuan untuk melihat kombinasi-kombinasi baru atau melihat hubungan baru antara unsur data dan variabel yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. Para ahli membuat 4 variasi hubungan kreativitas dengan inteligensi, yaitu kreativitas rendah, inteligensi rendah, kreativitas tinggi, inteligensi tinggi, kreativitas rendah, inteligensi tinggi, kreativitas tinggi, inteligensi rendah. Ruang lingkup kreativitas itu ada 3, ide, produk, dan gagasan. Definisi manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah kombinasi dari proses inovasi dan manajemen perubahan. Hal ini mengacu pada pengembangan produk, proses bisnis, dan inovasi organisasi. Manajemen inovasi berkaitan juga dengan pengolahan inovasi dalam proses-proses produk dan pelayanan organisasi sampai pelanggan dan pasar. Manajemen inovasi merupakan proses pengolahan inovasi agar dapat berguna bagi penciptaan keunggulan untuk bersaing. Adapun latar belakang lahirnya inovasi. Sebelumnya, banyak organisasi dan kelompok yang hanya memfokuskan pada penyediaan produk-produk berkualitas dan hanya memperbaharui mereka ke tingkat mempertahankan daya saingnya di dalam pasar. Namun, seiring berkembangnya zaman dan ada beberapa faktor yang mendorong proses peningkatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Dengan kata lain, inovasi penting untuk memajukan masyarakat di seluruh dunia. Produk yang baru dan inovatif dapat meningkatkan taraf hidup dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka.
Slide selanjutnya ada tujuan manajemen kreativitas dan inovasi. Tujuan kreativitas ada 3. Yang pertama, menciptakan ide atau hal baru. Yang kedua, menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki sesuatu. Yang ketiga, menghasilkan sudut pandang baru oleh seseorang terhadap suatu masalah. Adapun tujuan inovasi sama ada 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Yang kedua, menciptakan pasar baru. Yang ketiga, memperluas jangkauan. Yang terakhir, ada pengembangan ide kreatif. Yang pertama, belajar membentuk ide desain. Yang kedua, pelatihan. Sangat penting untuk mempelajari bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Yang ketiga, investigasi. Dapat mendapatkan informasi ini dari klien saat ia menjelaskan desainer yang ia inginkan. Yang keempat, pencerahan. Setelah pikiran Anda terpenuhi dengan data dan informasi yang cukup dan yang berkaitan dengan subjek, sekarang saatnya Anda akan menghadapi fase pencerahan di mana sebuah gagasan kreatif muncul di kepala. Yang kelima ada idealis kan. Setelah melalui serangkaian fase yang berat, desain grafis akhirnya sampai juga di tahap awal penghasilan ide kreatif. Yang keenam, eksekusi yang harus dijalankan dengan sangat seksama. Fase ini melibatkan proses pengubahan sketsa ke dalam format digital, menambahkan warna dan efek, serta menguji hasil akhir apabila diaplikasikan ke dalam beberapa media. Dan setelah mendapatkan persetujuan akhir dari klien, maka barulah proses desain kreatif dapat dianggap selesai. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.